Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah meskipun lewat jaringan. Segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Salah sebagiannya kesempatan ini kita bisa bersilaturahim. Dan pada kesempatan ini yang ingin kami sampaikan, agar kehidupan tidak sempit. Ya, agar kehidupan tidak sempit. Kecenderungan manusia memang menyempit-nyempitkan diri terhadap kehidupan. Tapi sesungguhnya kehidupan itu tidak sempit. Rasa sempit itu tumbuh memang dari hati. Lebih-lebih bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kasus pandemi COVID-19 tampaknya ini merupakan pukulan yang tidak ringan, sehingga menjadikan banyak sekali orang, termasuk akhir-akhir ini ketika sudah ada pelonggaran, sudah ada the new normal dan lain-lain, tapi manusia itu merasa amat sempit. Karena memang nyata dari COVID-19 menjadikan kemudian masyarakat seolah terpecah-pecah. Terpecah-pecah banyak sekali. Kaitannya dengan jamaah di masjid, kaitannya dengan menyikapi keadaan, kaitannya dengan pakai masker atau tidak, dan lain-lain. Ya, itu wajar sekali. Dan kehidupan yang semacam itu bagi orang-orang tertentu mungkin kemudian kok sampai saat ini belum ada yang nyaman, yang bisa saya gunakan sebagai sesuatu yang penting untuk pedoman kehidupan. Tampaknya ada yang semacam itu. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk kasus bahwa haji tahun 1441 Hijriah pun Arab Saudi membuka kesempatan, tapi hanya untuk 10.000 orang, yang biasanya adalah 4 juta orang sedunia. Dan hanya 10.000 itu artinya amat sangat sedikit. Itu menegaskan bahwa COVID-19 memang ancaman yang tidak sederhana. Nah, maka kemudian kita sendiri terpecah, terbelah di masyarakat. Kalau ada kerumunan, kita ada corona mungkin, kemudian kita pakai masker. Tapi setelah kita pakai masker, kemudian melihat orang-orang yang tidak pakai, nggak ada, kira-kira nggak ada. Antara ada dan tiada, kaitannya dengan itu. Ada orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada, itu semuanya hanya konspirasi. Ada yang menyebut semacam itu. Ya, meskipun kemudian dengan data-data yang beragam, kemudian ada yang meyakini semacam itu. Dan keyakinan yang semacam itu menegaskan juga di masyarakat bahwa dimanapun berada dia juga santai aja. Protokol kesehatan dia langgar. Enggak jadi masalah kesana kemari bermacam-macam. Dan nyatanya juga sampai saat ini dia yang bersangkutan masih sehat walafiat.
Itu tidak sedikit yang kemudian menjadikan orang lain iri, mengapa dia semacam itu dan nyaman saja, mengapa saya harus selalu pakai masker, selalu cuci tangan dan lain-lain semacam itu, berjaga jarak dan kemudian imunitas tubuh dikuatkan dan lain-lain semacam itu. Nah, tapi memang kasus pandemi menyadarkan banyak hal, bahwa setelah pandemi memang kemungkinan pendapat yang terbelah di masyarakat menjadikan orang sekarang harus dengan standar baru. Kita harus siap berbeda dengan orang-orang lain. Kita harus siap berbeda. Kita harus siap berbeda dan siap dengan pilihan kita. Tidak harus ikut orang lain dan tidak harus sama dengan orang lain. Tidak harus sama. Oleh karena itu ini merupakan standar baru kaitannya dengan besok. Termasuk ada orang yang tetap taat menggunakan masker, tetap taat kaitannya dengan protokol kesehatan. Tapi ada orang yang semau gue. Ya, kalau Iwan Fals dengan lagunya terserah itu kan juga terserah aja, mau bagaimana. Risikonya kan masing-masing, risiko masing-masing. Artinya kita tidak bisa lagi menyatukan satu kelompok, satu lingkungan harus sama semuanya. Berada di masjid dan harus semuanya taat, tidak bisa. Ada orang yang kemudian semaunya sendiri, ada yang kemudian menghindari itu, tetap berada di rumah, tidak ikut jamaah, berada di rumah. Yang bersangkutan berjamaah bersama keluarga, semacam itu. Nah, ini satu standar baru kaitannya dengan kehidupan setelah COVID-19, dan itu harus terbiasa. Terbiasa dengan perbedaan. Ya, artinya saat ini memang ada doa yang kemudian dilakukan oleh banyak orang. Doanya kan Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Ya Allah, kalau orang-orang yang kepingin kemudian ada keterangan, ada kejelasan, arinil haqqo haqqo, berilah kepada kami yang hak itu benar-benar hak, warzuqni ijtinabah, warzuqni ittiba'ah, dan kemudian berilah kemampuan kepada kami untuk mengikuti yang benar itu sebagai benar, dimanapun tempatnya sebagai benar. Kemudian wa arinil batila batila, dan kemudian yang batil itu batil, warzuqni ijtinabah, dan kemudian berilah kekuatan kepada aku untuk ya tidak mengikuti yang batil. Tapi sekarang antara yang benar dengan yang salah di masyarakat, lebih-lebih persoalan-persoalan furu'iyah bermacam-macam itu semuanya ada dalil, ada informasi, apa saja ada informasi. Sebutlah kaitannya dengan corona kemarin, saat ini juga masih kaitannya dengan misalnya berjemur. Untuk berjemur bagusnya apakah jam 7 pagi, apakah jam 9 pagi, atau ke jam 10. Masing-masing punya dalil itu. Informasinya banyak sekali. Tapi kita pilih aja, bisa kita kapan, kita pilih itu aja. Jangankan itu kaitannya dengan, bahkan ada orang-orang yang tidak hanya kaitannya dengan bagaimana kemudian imunitas tubuh dikuatkan. Ada orang jarak 1,5 meter atau 2 meter nggak jadi masalah. Tapi yang cukup penting adalah bagaimana kita tetap waspada. Tidak boleh kita sombong. Wow, sampai dengan ya mungkin ungkapannya adalah nggak ada yang namanya corona. Itu hanya semuanya. Itu kan seolah sombong dan dia merasa mampu sendiri. Itu tidak pada tempatnya. Tapi sisi yang lainnya juga amat sangat korek terhadap dirinya sendiri, sehingga standar kesehatan, protokol kesehatan dia lakukan semuanya untuk keluarganya, tidak boleh keluar sampai saat ini. Itu terlalu, hal-hal yang terlalu itu tidak pada tempatnya, tidak islami, tidak nyaman juga. Oleh karena itu mari kita biasa saja. Kalau dalam surat Al-Hadid itu likaila taksau ala ma fatakum, jangan sampai kemudian kita berputus asa terhadap yang lepas dari kita. Wala tafrohu bima atakum, tapi jangan kemudian jumawa, kita sombong terhadap yang kita dapatkan, jangan. Kemudian Allah juga tidak suka dengan yang berlebihan. Hanya berlebihan kaitannya dengan standar ataupun sama sekali tidak memperhatikan. Oleh karena itu mari kita siap berbeda. Yang kedua, ini yang bisa menyempitkan rasa sempit dalam kehidupan. Nah,
kaitannya dengan itu pada surat Toha ayat 124. Ayat 124 yang kami bacakan di depan itu kaitannya dengan Allah menyindir manusia. Nah, karena kehidupan manusia di dunia ini kan kehidupan yang sesungguhnya di mana bertumpunya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada dirinya sendiri? Ada orang-orang yang tumpuannya kepada dirinya sendiri, sehingga dia terus saja tidak ingat Allah, tidak bermacam-macam, maunya egonya dibawa-bawa, sehingga kemudian yang bersangkutan merasa sempit dalam kehidupan. Ini yang disitir, yang oleh Allah Subhanahu wa taala difirmankan dalam ayat 124 tadi. Ya, di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat aku Allah, fa innalahu, maka sesungguhnya untuk diri yang bersangkutan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan sungguh mereka akan kami kumpulkan yaumal qiyamati, pada hari akhirat, a'ma, dalam keadaan buta, dibutakan. Ya, mengapa? Hidupnya bertumpu bukan kepada Allah, tapi tumpuannya kepada dirinya sendiri. Pokoknya yang tidak bertumpu kepada Allah, pada apapun itu, termasuk realitas, itu yang bersangkutan akan disebutkan di situ adalah ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Yang cukup menarik di sini, Kiai Muhammad Adnan itu menerjemahkan ma'isyatan dongka dalam bahasa Jawa sebagai panguripan kang rupek. Coba. Rupek, sempit ora kepenak itu. Cupet. Ya serba kurang, nggak nyaman. Dan itu lahir dan batin. Nah, mengapa begitu? Karena tumpuan hidupnya tidak kepada Allah, tapi mungkin kepada dirinya sendiri. Sehingga kepada apapun selain kepada Allah yang bersangkutan tentu akan kemudian mendapatkan tadi ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit, kehidupan yang sempit. Oleh karena itu, ya, bermula dari ini, maka kemudian ada manusia-manusia yang mungkin merasakan begini, ibadah butuh saya, bukan saya butuh ibadah, tapi ibadah yang butuh saya. Ibadah butuh saya. Kalau saya tidak datang dalam sebuah ibadah, ada yang kurang gitu, semacam. Bukan. Itu artinya kehidupan yang bertumpu kepada seseorang. Nah, itulah tanda bahwa yang bersangkutan kebetulan menyempitkan diri. Kehidupan itu mengalir terus dan nyaman semacam itu. Tapi yang bersangkutan kemudian menyempitkan diri dengan menyebut bahwa kehidupan bermula dari saya. Egoismenya yang ditampakkan, yang dikuatkan. Dan apabila semacam ini, sampai kapanpun yang bersangkutan kemudian itu terus merasa sempit, kesempitan di dunia, tapi juga sampai dengan nanti kehidupan setelah di dunia, yaitu dikubur dan di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini dan ayat selanjutnya sampai dengan ayat 127 juga kemudian menegaskan kaitannya dengan itu. Protes orang-orang yang merasa bahwa kehidupan sewaktu ada di dunia ini semaunya sendiri, egonya diterus-teruskan, dalam tanda petik ilmiahnya yang menurut realitas itu disungguh-sungguhkan, tapi sama sekali tidak mengingat Allah. Yang bersangkutan kemudian akhirnya yang bersangkutan merasa akhirnya kehidupan kok sempit, kehidupan sempit. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan firman Allah tadi pada ayat selanjutnya, orang-orang itu kemudian ketika kelak berada di hari kiamat dalam keadaan buta kemudian protes,
Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, dan sungguh dulu saya itu basiro, melihat sewaktu di dunia. Allah kemudian menjawab, qala kadzalika, ya seperti itu. Atatka ayatuna fanasitaha, bukankah dulu sudah aku berikan kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, dan kemudian kalian semuanya melalaikan, melupakannya. Wa kadzalikal yauma tungsa, dan pada hari ini ya seperti itu kamu saya tinggalkan, Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang hidupnya bertumpu kepada dirinya sendiri, kelak yang bersangkutan akan selalu merasa kehidupannya sempit, penghidupannya sempit. Manusia harus membuka diri, Nah, kasus COVID kemarin, insya Allah orang-orang kemudian mencoba untuk membuka diri. Kalau hanya yang kemarin mau tidak mau kan harus mengetahui keluarganya, mengetahui tetangganya. Kalau itu sendiri kemudian tidak menjadikan yang bersangkutan kemudian terbuka, ya sudah. Maka kemudian setelah COVID selesai, ada semacam ini, dan kemudian sudah the new normal dan lain-lain, masih merasa sempit kehidupannya. Panguripane rupek terus gitu. Rupek seterusnya, gak nyaman. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita ubah paradigma kehidupan kita, bukan bertumpu kepada diri pribadi, bukan, tapi kehidupan itu bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan doa sejak bangun tidur sampai dan kita tidur kembali, seluruhnya itu mengaitkan bahwa kehidupan kita memang terus saja bertumpu kepada Allah, mengingat Allah, kembali kepada Allah, sehingga terus saja itu yang kita lakukan. Itulah yang menjadikan kemudian kehidupan ini tidak sempit, leluasa, agar kehidupan tidak sempit. Maka kemudian itu bangun tidur kemudian langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah kemudian mematikan aku tadi dalam keadaan tidur. Kemudian wa ilaihin nusur, dan kepada Allah, wa ilaihi, kepada Allah nusur, kita akan kembali. Itu kan kesemuanya harus bertumpu kepada Allah. Kemudian dari tempat tidur kita masuk ke WC, kita berdoa lagi. Doa-doa itu mengingatkan kita bahwa seluruh perilaku kita, amalan kita itu memang bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jalani nyaman kehidupan. Mengalirlah kehidupan yang mengalir nyaman dan kita ikuti. Sehingga keadaan apapun kita selalu saja husnudzon kepada Allah. Apapun ada masalah, husnudzon kepada Allah. Oh, ini ada masalah ya Allah, dan Engkau telah memberikan kekuatan kepada aku untuk mengatasi masalah ini. Itu menjadi keyakinan. Jalani. Bismillahirrahmanirrahim, akan saya coba atasi. Terus jalani, terus. Sehingga apapun masanya hadapi, hayati, tapi juga nikmati yang ada. Terus. Jangan sampai kemudian kita tertinggal oleh perubahan. Kita masih berada di sekian tahun yang lalu atau sekian bulan yang lalu. Jangan, kehidupan hari ini ya hari ini. Sekarang tanggal 26 Juni, ayat 26 Juni. Jangan kemudian kita masih tertinggal yang kemarin. Tapi juga kita jangan gege mongso ini sudah tanggal 29 Juni, belum. Hari ini harus kita nikmati sebagai hari ini. Oleh karena itu kita jalani kehidupan, apapun yang terjadi, realitas kita gunakan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari agar kehidupan tidak sempit, maka mari kita membuka diri. Kita siap dengan perbedaan-perbedaan, enggak jadi masalah, dan seluruh tuntunan kehidupan yang benar ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita jalankan. Ikuti perubahan masyarakat dengan sungguh-sungguh. Jalani. Nyaman sekali. Insya Allah dengan semacam itu jalan. Perbedaan nggak apa-apa.
Tapi sekarang the new normalnya adalah ada standar baru, siap berbeda dengan yang lain. Bukan berarti kemudian kita harus sama dengan yang lain harus sama dengan kita, bukan. Egoisme, mari. Kanjeng Nabi sendiri berulang-ulang menyebut memang ya pilihan orang bisa berbeda-beda dan tidak harus semuanya kemudian di sini harus diseragamkan, tidak. Hidup tidak seragam, kita harus siap dengan perbedaan. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kajian singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu banyak sekali kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Mari selalu jaga sehat, jaga semangat, dan jaga selalu bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.